Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya semua hari ini? Mr. Rudy berharap semua anak-anak dalam keadaan baik, tetap sehat, dan tetap semangat belajar ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, Mr. akan membawakan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 11, ayat 1 sampai yang ke-9. Mr. akan baca Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 dengan judul perikop Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu dipakainya mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh penjuru bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh penjuru bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh penjuru bumi. Amin buat firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, judul firman Tuhan yang akan Mister sampaikan pada hari ini yaitu berjudul tentang Menara Babel. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, nah, kisah ini berawal pada zaman dulu di bumi ada semua manusia hanya mempunyai satu bahasa saja. Nah, suatu hari semua manusia itu tinggal dan mendirikan rumahnya di sebuah tempat yang bernama Sinear. Nah, mereka mempunyai sebuah rencana untuk membangun sebuah kota. Nah, mereka ini beberapa orang mereka berkumpul merencanakan sesuatu untuk membangun sebuah kota. Nah, anak-anak, lalu mereka juga mempunyai rencana untuk mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, tinggi sekali. Nah, mereka ingin mempunyai nama yang terkenal, mereka ingin dikenal. Nah, mereka ingin populer. Nah, supaya apa? Supaya mereka itu tidak tersebar ke seluruh penjuru bumi. Nah, anak-anak, lalu kemudian mereka bersama-sama memulai pekerjaannya, yaitu mereka mulai mengumpulkan batu bata. Ya, mereka membuat batu bata yang sangat banyak sekali. Ya, batu-batu itu kemudian dicetak, ya, dibuat menjadi sebuah batu, ya, batu bata. Nah, lalu semua manusia itu saling membantu satu dengan yang lain untuk mendirikan menara yang tingginya sampai ke langit. Nah, lalu hari demi hari, hari berganti hari, mereka membangun menara itu. Semakin hari menara itu semakin tinggi, dan menara itu menjadi sangat tinggi. Nah, pada akhirnya menara yang mereka dirikan itu, akhirnya mereka sudah sampai selesai, sampai puncaknya ke langit. Tetapi apa yang terjadi waktu mereka
hampir menyelesaikan menara itu sampai puncaknya ke langit, tiba-tiba Tuhan melihat, wah, ada sebuah cahaya dari langit. Tuhan melihat kota itu, dan Tuhan sangat tidak suka dengan perbuatan orang-orang yang ada di kota itu. Nah, lalu ya, padahal rencana Tuhan dan keinginan Tuhan adalah manusia itu menyebar, ya, tersebar ke seluruh penjuru bumi, ya, beranak cucu, ya, tentang dari kisah tentang Adam dan Hawa, dan lewat keturunan Adam dan Hawa, ya, mereka memenuhi bumi seperti apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada Adam. Nah, anak-anak, lalu apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang ada di kota itu? Lalu Tuhan menghukum mereka dengan cara, ya, bahasa mereka yang tadinya satu, Tuhan kacau balaukan, ya. Kenapa Tuhan mengacau balaukan mereka? Karena mereka ingin menyamai Tuhan, ya. Menara yang mereka dirikan itu ingin puncaknya sampai ke langit, ya. Pengen setinggi sama dengan Tuhan, ya. Sedangkan Tuhan tidak mau disamakan dengan benda yang diciptakan oleh manusia, apalagi menara Babel. Nah, akhirnya yang Tuhan lakukan adalah mereka disebarkan ke seluruh penjuru bumi. Bukan itu saja, yang tadinya mereka mempunyai satu bahasa, Tuhan kacau balaukan. Akhirnya bahasanya yang tadinya satu menjadi banyak. Nah, sekarang kota itu akhirnya disebut dengan nama Babel. Nah, Babel itu artinya kacau balau. Nah, karena itulah sampai sekarang kita yang tinggal di bumi memiliki ribuan bahasa yang berbeda-beda, ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, nah, dari kisah tentang Menara Babel ini, apa sih yang dapat kita pelajari dan kita ambil? Nah, hal yang pertama, ya, bahwa kemampuan manusia dan hasil teknologi buatan manusia itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Manusia tidak boleh sombong, ya. Nah, tanpa kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, manusia tidak dapat melakukan apa-apa, ya. Di dalam kitab Yohanes di pasal 15 dikatakan, di luar aku, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itulah, mari kita Mister ajak anak-anak semua, kita gunakan kemampuan kita yang kita miliki, talenta atau bakat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita pakai untuk berkarya buat Tuhan, ya, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang kedua, ya, bagaimana menggunakan semua hasil teknologi ini dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai kemampuan atau hasil teknologi itu kita gunakan untuk hal-hal yang jahat, ya, untuk kepentingan pribadi, ya. Kita gunakan ya, alat-alat teknologi yang kita miliki, ya, seperti handphone, gadget, komputer, dan lain-lain yang kita gunakan, kita pakai untuk hanya untuk kemuliaan Tuhan saja, ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, lewat kisah tentang Menara Babel ini kita menunjukkan bagaimana Tuhan murka kepada orang-orang yang ada di kota Babel, ya, ketika manusia mempergunakan kemampuan teknologi hasil ciptanya hanya untuk dirinya sendiri, ya, untuk kesombongan. Nah, ya. Nah, itulah lewat firman Tuhan hari ini kita diajarkan Tuhan supaya kita memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Nah, oleh karena itu Mister akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Mister bacakan, ya. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal Maha Kudus adalah pengertian, ya. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa
bahwa kita harus memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Ya, karena hormat dan takut akan Tuhan adalah dasar dari segala kebijaksanaan. Kita mendapatkan hikmat dari Tuhan supaya kita dapat melakukan sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pengenalan yang Maha Kudus menghasilkan kita semakin hari semakin Tuhan pakai menjadi alatnya Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita belajar untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.